Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Seperti biasa, sebelum pertandingan Manchester United ada konferensi pers dari Erik ten Hag kali ini tentang pertandingan lanjutan kompetisi Piala FA antara Manchester United menghadapi Everton. Pertandingan sendiri akan dilangsungkan hari Jumat jam 9 malam waktu Eropa, berarti di Indonesia kurang lebih, kalau waktu Indonesia Barat berarti hari Sabtu jam 3 dini hari. Langsung aja ini gua ambil rangkumannya ya, dari beberapa poin yang ditanyakan dan juga dibicarakan di konferensi pers tersebut dari manchestereveningnews.co.uk. Pertama disinggung tentang Piala FA. Erik ten Hag mengatakan, untuk saya piala ini selalu spesial. Saya tahu di Inggris Piala FA ini bahkan memiliki ekspektasi yang tinggi, standar yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan yang di Belanda. Tapi saya menyukai piala ini ya, seperti di Belanda. Ini liga yang berbeda. Tidak, pertandingannya tidak cukup banyak, tapi Anda bisa memperoleh hal yang cukup tinggi. Dan kalau Anda bisa menjadi pemenangnya, ini memungkinkan kalau Anda juga seri, maka akan ada replay. Tapi setelah dua pertandingan knockout, saya menyukainya. Tentu saja ini pengalaman pertama bagi Erik ten Hag ya di kompetisi Liga Inggris. Ada Piala Carabao dan juga ada Piala FA. Disinggung tentang mengapa Manchester United mendatangkan Butland. Tentu saja ini kiper baru yang dipinjam dari Crystal Palace untuk menggantikan Martin Dubravka. Erik ten Hag mengatakan, iya, jadi Martin ini dipanggil kembali dan kita men-set up atau mengatur, kita membutuhkan 3 penjaga gawang yang berpengalaman. Tentu saja kita memiliki juga beberapa penjaga gawang muda dan mereka juga sangat bagus. Tapi kita memiliki banyak pertandingan, jadi Anda atau kita membutuhkan 3 penjaga gawang yang baik di training ya, di latihan, dan juga ketika ada problem, Anda membutuhkan experience atau pengalaman di sektor penjaga gawang untuk bisa meraih target yang Anda tentukan, dan kita ingin mendapatkan hal yang demikian. Jadi ternyata Erik ten Hag ini memang skenario-nya adalah dalam sebuah tim harus ada 3 penjaga gawang yang berpengalaman. Tentu saja saat ini sudah ada Tom Heaton dan juga kiper utama David De Gea dan juga beberapa kiper muda. Tapi Erik ten Hag sekali lagi ingin punya 3 karena Erik ten Hag juga saat ini kita tidak ada masalah dari sisi kebugaran ya kan. Untuk posisi penjaga gawang, tapi Erik ten Hag juga melihat kalau seandainya ada kenapa-kenapa ya, dan kompetisi ini juga masih panjang, segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Erik ten Hag juga mempersiapkan untuk skenario tersebut dengan paling tidak tim ini memiliki 3 penjaga gawang senior, dan ya, Jack Butland ini akan datang ke Manchester United. Ditambahkan juga kenapa kita membawa Butland, karena sebenarnya saya ini sangat happy dengan David De Gea. Ini sangat jelas, dia adalah penjaga gawang nomor 1 dan dia juga performanya sangat baik. Tapi tentu saja selalu ada hal-hal yang bisa terjadi, termasuk juga dengan David. Jadi kita harus bersiap untuk hal tersebut. Jadi Anda tidak ingin ada masalah ya kalau sesuatu terjadi. Dan Anda tidak ingin dan di musim lalu saya memiliki situasi di Ajax ketika kita memiliki 3 penjaga gawang yang cedera. Anda tidak ingin ada di posisi tersebut ketika Anda masih bermain untuk memenangkan trofi, lalu Anda harus memainkan kiper yang muda. Anda tidak bisa mengekspektasi atau mengharapkan hal tersebut. Dan ini bisa saja membunuh atau menghentikan season Anda. Jadi Anda harus mempersiapkan untuk hal tersebut ya. Seperti yang Erik ten Hag katakan, dan gue sepakat ya, karena penjaga gawang itu posisi yang vital. Bayangkan di 11 pemain yang ada di atas lapangan dia cuma 1 loh. Dan ketika penjaga gawang ini bermain buruk, sering sekali hasilnya itu fatal. Artinya posisinya ini sangat-sangat vital di
11 pemain yang ada di lapangan. Sekarang Manchester United ada di paruh kedua menuju akhir musim, ya kan? Paruh akhir musim yang dari bulan Januari mungkin sampai bulan Mei. Dan bukan tidak mungkin nanti akan semakin intens ini persaingannya di berbagai kompetisi, dan tentu saja ini kan akan membawa tekanan kembali lagi terutama untuk posisi penjaga gawang, dan Erik ten Hag menilai resiko kalau memainkan penjaga gawang yang muda terutama di saat-saat akhir nanti ya, seandainya kalau kiper seniornya itu cedera, ini sangat-sangat beresiko, sehingga Erik ten Hag mengatakan untuk amannya harus memiliki 3 penjaga gawang yang senior. Disinggung tentang Marcus Rashford, apakah masih bisa atau di mana Marcus Rashford ini bisa lebih berkembang? Erik ten Hag mengatakan pertama-tama harus tetap fokus dan tidak masalah apakah Anda ini berada di pertandingan ataupun tidak di pertandingan, harus terus fokus untuk mencetak gol. Seorang pemain seperti Marcus dan juga pemain lain ya seperti Anthony Martial, ketika mereka tetap berada di pertandingan secara mentally dan juga fokus 100% konsentrasi, mereka ini memiliki skill dan mereka hanya butuh satu momentum saja untuk bisa merubah pertandingan di arah yang lebih positif. Kalau dia mengembangkan kembali skill tersebut, dia akan mencetak gol yang lebih banyak dan akan berkontribusi ke musim yang sukses. Jadi Erik ten Hag ini percaya betul dengan Marcus Rashford dan juga ke Anthony Martial, dan ya yang dipesankan adalah secara teknis Erik ten Hag melihat tidak ada masalah, yang harus ditingkatkan terus atau dijaga paling tidak adalah konsentrasi, baik itu mereka ketika berada di pertandingan maupun ketika mereka tidak ada di pertandingan. Artinya ketika mereka mungkin memulai dari bangku cadangan ya, diharapkan 100% fokus dan juga konsentrasi. Lalu Erik ten Hag memiliki komentar tentang musim sejauh ini. Erik ten Hag mengatakan, Anda tidak mengetahui, tapi mungkin bisa dikatakan kalau sekarang ini kita ada di posisi yang bagus. Kita sekarang berada di posisi yang kita inginkan sebenarnya, tapi tentu saja kita masih berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, dan kita bermain juga di banyak kompetisi. Fokus dari satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya dan tidak berpikir terlalu panjang. Menurut gue ini salah satu hal yang bagus. Artinya konsentrasi dari satu pertandingan ke satu pertandingan tanpa melihat sekarang kita ada di posisi mana, karena tentu saja itu akan menambah tekanan menurut gue. Manchester United tentu saja di awal musim bukan tim yang diunggulkan. Bahkan untuk memasuki papan atas saja ataupun tiket Liga Champions ini kan masih banyak yang memperkirakan Manchester United sulit untuk mendapatkannya melihat keadaan dari kompetitor yang lainnya. Tapi saat ini Manchester United berada di peringkat yang menurut gue cukup bagus. Gue sepakat dengan Erik ten Hag, tim sebaiknya jangan melihat ke arah sana, tapi lebih ke satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Tetap saja konsentrasi, supaya apa? Paling tidak 2 hal seperti biasa, fokus dan konsentrasi ke pertandingan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, which is itu menurut gue penting ya, tetap terjaga. Nomor 2 adalah mengurangi tekanan secara keseluruhan dari kompetisi yang diikuti. Ditanya tentang ambisi untuk meraih title atau gelar, Erik ten Hag mengatakan seperti yang gue jelaskan tadi ya, kita ini berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Dan kita juga berpikir dengan cara yang tersebut, dan kita juga bekerja dengan progres tersebut. Ini semua tentang sebuah tim. Hal pertama dan juga individu ya di tim, dan setelahnya bagaimana bisa membuat individu-individu itu lebih baik lagi dari satu pertandingan ke pertandingan yang selanjutnya. Ditanya tentang apakah Erik ten Hag ini menurunkan kurang lebih target untuk mendapatkan trofi, Erik ten Hag mengatakan, saya tidak berpikir tentang hal tersebut di tahap saat ini ya. Di dalam musim ini Anda belum melihat ke arah tersebut. Kita tentu saja secara bersama ini berada di posisi yang bisa memenangkan sesuatu. Dan saya tahu musim ini masih panjang, khususnya masih banyak pertandingan ke depan. Dan saya tidak ingin tim ini untuk terganggu ya ketika Anda berpikir terlalu jauh.
dan ini bisa saja mengganggu fokus, dan saya tidak menginginkan hal tersebut, dan bisa juga mengganggu progres dari tim, perkembangan tim, dan hal-hal lainnya. Kita memiliki banyak elemen di pertandingan kita yang kita harus kembangkan lagi. Sekali lagi, Erik ten Hag belum melihat soal masalah trofi, tapi lebih ke pertandingan dan bagaimana terus bisa mengembangkan tim Manchester United. Bagaimana Erik ten Hag ini mengimprove atau mengembangkan lagi tim? Dia mengatakan kita harus selalu melihat ke arah tersebut. Kita mendorong para pemain karena good is not good enough, baik tidak cukup baik ya. Dan juga di organisasi kita harus mendorong satu dan yang lainnya, dan ketika ada peluang untuk berada di posisi atas, kita harus siap untuk hal tersebut. Fokus utama adalah untuk mengimprove atau bisa memajukan atau mengembangkan atau memperbaiki tim. Itu terakhir ya. Update adalah Anthony Martial ini dalam situasi atau kondisi yang bagus untuk pertandingan besok. Lalu sebentar, ini gue sekarang ke manunited.com. Selain Anthony Martial, kemarin sempat ada keluar duluan kan ya, tapi ternyata tidak ada masalah untuk Anthony Martial. Dan untuk Donny van de Beek ini pasti absen karena cederanya yang cukup parah ya. Kemarin ketika menghadapi Bournemouth, teman, belum ada kabar lainnya nih. Diogo Dalot dan Lisandro Martinez juga siap ya untuk diturunkan. Scott McTominay juga sudah kembali ke squad. Nah, ini akan menjadikan pertanyaan siapa yang akan dimainkan di bek kanan, karena Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot ini sama-sama sudah siap. Sebentar, ada kabar lainnya tentang ya Manchester United, betul, masih menunggu tentang situasi terakhir dari Donny van de Beek. Kurang lebih demikian wawancara dari Erik ten Hag. Intinya Erik ten Hag ini tidak ingin terganggu ataupun juga hilang fokus ya. Walaupun sekarang sedang dalam posisi yang bagus terutama di Liga, Erik ten Hag melihat satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya, bagaimana bisa terus memperbaiki tim dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Dan untuk Piala FA sendiri, untuk menghadapi Everton, gue pikir Erik ten Hag nampaknya tetap punya kemungkinan besar akan menurunkan skuad terkuatnya. Bukan tidak mungkin pemain-pemain tadi yang dikabarkan fit seperti Lisandro Martinez maupun juga Diogo Dalot ini akan dimainkan bahkan dari menit awal. Menurut gue situasi itu sangat mungkin sekali ya. Kurang lebih demikian kabar konferensi pers Erik ten Hag terkait dengan pertandingan Piala FA antara Manchester United menghadapi Everton. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.